Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andayani, NIM 211211891. Saya di sini akan membacakan proposal saya tentang pengaruh pemberian rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus dengan dosen pengampu Nurse Leni Sastra, SKEP MS. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya menjelaskan hiperglikemia adalah suatu kondisi medis meningkatkan kadar glukasa darah yang abnormal sehingga menjadi penyakit terutama diabetes mellitus. Di sebagian kondisinya, penyakit diabetes saat ini menjadi salah satu penyakit diderita di dunia. Berdasarkan penyebab, penyakit diabetes diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe keturunan atau genetik, tipe kedua pola hidup, dan DM gestasional, yaitu saat kehamilan. Beberapa peneliti epidemiologi menjadi adanya kecenderungan peningkatan angka indeks prevalensi DM tipe 2 berbagai menjadi penjuru dunia. Kenaikan jumlah pasien DM tipe 2 di Indonesia hingga 8,4 juta diperkirakan pada tahun 2000 sampai 2030 nantinya. Penderita diabetes mellitus sampai 21,3 juta orang, menurut WHO. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yaitu jumlah kasus diabetes mellitus di Sumatera Barat yakninya sampai 4.280 kasus, dengan kasus tertinggi berada di Kota Padang, yaitu 12.231. Sumatera Barat berada di urutan 21 dari 34 provinsi di Indonesia menurut Kemenkes 2018. Faktor genetik yakninya dari riwayat keluarga, risiko keluarga diabetes mellitus tipe 2 yakninya obesitas atau berat badan yang berlebih. Yakninya faktor utama pengembangan diabetes tipe 2 berat badan, faktor gaya hidup, dan faktor sangat diperlukan untuk mengurangi risiko diabetes, dan peningkatan usia juga mempengaruhi peningkatan diabetes. Di sini ada juga obat farmakologis dan obat non-farmakologis. Obat non-farmakologis yang berupa pemberian terapi daun sambiloto. Sedangkan obat farmakologis yaitunya metformin dan sebagainya untuk menurunkan kadar gula darah. Daun sambiloto adalah salah satu jenis tanaman obat yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Terapi daun sambiloto memiliki rasa yang sangat pahit. Daun sambiloto dipercayai banyak mengandung zat baik bagi kesehatan, contohnya antibakteri, antioksidan, anti peradangan, dan kekebalan tubuh. Daun sambiloto juga bertumbuh subur di lingkungan belahan dunia dan termasuk Indonesia. Daun sambiloto berbagai sebutan nama di masing-masing daerah, yaitunya di daerah Jawa, daun sambiloto disebut dengan papaitan, bidara. Di Jawa Barat, kiorai, takila, dan di Bali, samiroto. Sedangkan di masyarakat Melayu dan Kota Padang menyebutnya ampadu tanah atau pepaitan. Sehingga mendapatkan rumusan masalah di sini yaitunya berdasarkan uraian di atas,
Maka didapat dirumuskan masalah penelitiannya adalah apakah ada pengaruh pemberian rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Di sini tujuan peneliti yaitu tujuan umum untuk mengetahui pengaruh terhadap rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah diabetes mellitus. Tujuan khusus yaitu mengetahui rata gula darah sebelum pemberian rebusan daun sambiloto. Yang kedua, mengetahui rata kadar gula darah sesudah pemberian rebusan daun sambiloto. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah pemberian rebusan daun sambiloto. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan pemberian rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi setiap orang yang mengetahui upaya gangguan diabetes mellitus untuk mengetahui fisiologis maupun pelaksanaan upaya pengaruh pemberian rebusan daun sambiloto tersebut terdapat penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua, manfaat bagi pelayanan kesehatan. Peneliti ini dapat di berbagai manfaat pada pelayanan keperawatan dan pemberian edukasi pada pasien diabetes mellitus. Bagaimana cara menurun kadar gula darah dengan cara pemberian rebusan daun sambiloto. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya dapat meningkatkan serta menambah pengalaman dan mengetahui penelitian dalam mengatasi cara penurunan kadar gula darah dengan cara pemberian rebusan daun sambiloto. Pada bab 2, yakninya tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep diabetes mellitus. Konsep diabetes mellitus yang pertama, sejarah diabetes mellitus. Diabetes mellitus sudah dikenal sejak dahulu kalanya. Suatu peningkatan masa kuno berupa papirus address yang berusia sekitar 1550 sebelum Masehi, mengurangi tentang kondisi poliura yang mewakili diabetes. Diabetes awalnya digunakan pada abad 2 yang menemukannya yaitu oleh Area Teucopaducia. Area Teusch menjelaskan gambaran klinis dari penyakit diabetes merupakan salah satu masalah yang sangat serius dengan jarangnya penderita akan merasakan gejala saat berkemih. Ciri awal yaitu pasien adalah tidak berhenti dalam mengeluarkan urinnya. Yang kedua, definisi diabetes mellitus. Kondisi kronis yang diabetes mellitus yaitunya kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan gula darah disertai adanya tanda gejala yang muncul yaitunya urin yang manis dan frekuensi yang banyak. Kata diabetes diambil dari bahasa Yunani yaitu siphon, yaitu saluran atau tempat pengeluaran cairan yang berlebihan. Kata mellitus yang artinya madu, yakni kelainan yang menyebabkan dasar hormon insulin yang mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya, hiperglikemia adalah suatu kondisi medis, suatu peningkatan kadar gula darah
yang abnormal sehingga menjadi penyakit, terutama diabetes mellitus sehingga kondisi lainnya. Diabetes mellitus saat ini menjadi salah satu penyakit banyak diderita di dunia berdasarkan penyebab penyakit diabetes dan berdasarkan tipe-tipenya. Menurut Pedoman Pengelola Diabetes Mellitus Tipe 2 2021. Selanjutnya, konsep daun sambiloto. Definisi daun sambiloto yaitunya daun masyarakat Jawa menyebutnya yaitu daun sambiroto dan masyarakat Melayu menyebutnya daun ampadu tanah dan pepaitan. Menurut Halodoc tahun 2002. Selanjutnya, karakteristik di dalam daun sambiloto yaitu biasanya daun sambiloto tumbuh liar di ladang dan tempat-tempat terbuka lainnya. Banyak juga membudidayakan di perkarangan. Tanaman ini berbentuk terna dengan tinggi tanaman 35-90 cm. Daunnya yang tunggal saling berhadapan. Panjang daun 2-8 cm dengan lebar 1-3 cm dengan permukaan daun yang licin dan berwarna hijau tua. Selanjutnya, kandungan dari daun sambiloto yaitu yang sifat farmakologis menurunkan demam, panas, anti racun, anti radang, dan anti bengkak. Jenis hendaknya efektif menyebabkan infeksi merangsang fagositosis. Selain itu juga dapat menurunkan diabetes mellitus. Menurut Saputra 2001. Khasiat dalam tanaman sambiloto ini adalah mengobati penyakit hepatitis, bakteri, influenza, infeksi saluran empedu, sakit gigi, radang usus, dan diabetes, serta hipertensi dan sesak napas, menurut buku Toga 2018. Selanjutnya, pembuatan rebusan daun sambiloto ada 20 gram daun sambiloto, 300 ml air, dan dengan cuci daun sambiloto dengan air mengalir, lalu daun sambiloto direbus dengan mencapai 200 hingga tersisa 200 ml. Hangatkan lalu minum dengan 2-3 kali sehari. Penelitian terdahulunya yaitu peneliti yang dilakukan saat oleh Ariska Putri, Eko Budiman, dan Tiara 2021 mengatakan bahwa pemberian terapi rebusan air sambiloto dengan cara meminumnya 2 kali sehari pada pagi dan sore dengan kandungan mengurangi kadar gula darah dengan sekelompok 15 orang dilakukan selama 7 kali pemberian daun sambiloto. Yang penelitian kedua menurut Putri, Eko, dan Iva 2023 mengatakan bahwa menggunakan kuesi eksperimen dengan cara desain pre dan post test pemberian terapi rebusan air sambiloto dengan cara meminum 2 kali pada pagi dan sore hari dengan tidak memiliki efek samping. Selanjutnya ada kerangka konsep. Yang di sini faktor risiko. Faktor risiko yang mempengaruhinya yang terjadi diabetes yaitu usia, berat badan, hipertensi, faktor genetik, dan gaya hidup. Selanjutnya faktor risikonya diabetes. Di diabetes ada 2 macam pengobatan. Yang pertama pengobatan farmakologis. Yang farmakologis yaitu pengobatan metformin
dan sulfonylurea terapi insulin atau injeksi insulin. Yang selanjutnya pengobatan non farmakologis, yaitu pemberian rebusan daun sambiloto dengan memiliki manfaat yaitu radang pencegahan radang tenggorokan, infeksi saluran empedu, diare, influenza, radang ginjal akut, radang telinga, usus buntu, dan juga diabetes, sesak nafas, dan hipertensi. Selanjutnya kerangka konsep, yaitunya pengaruh pemberian daun rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah. Variabel independennya yaitu pemberian rebusan daun sambiloto, dan hubungannya yaitu variabel dependen yaitu diabetes mellitus. Hipotesa. Di sini hipotesa adalah dugaan sementara, yaitu HA-nya adanya pengaruh pemberian rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah diabetes. H0 yaitu tidak ada pengaruhnya pemberian rebusan daun sambiloto terhadap penurunan kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Yang selanjutnya metode penelitian. Di sini ada jenis dan desain penelitian. Jenisnya yaitu menggunakan desain pre-eksperimen dengan satu grup, yaitu pre-test dan post-test. Desain eksperimen ini dilakukan sebuah intervensi yang menggunakan satu kelompok dan diberikan daun rebusan daun sambiloto. Setelah itu post-test yaitu melakukan pengukuran kadar gula darah sesudah pemberian intervensi daun sambiloto terhadap pemberian diabetes. Pre-test dan post-test di sini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah. Lokasi dan waktu yaitu saat kita melakukan penelitian nantinya. Populasi yaitu sekelompok atau subjek atau responden yang akan kita teliti nantinya. Sampel yaitu suatu bagian dari populasi, sehingga sampel merupakan sebagian populasi yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya metodenya teknik sampling. Di sini adalah di mana populasi akan diselesaikan untuk dijadikan sebagai perwakilan dari semua populasi dan diambil secara acak sehingga di random sampling. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel dependen, variabel di sini variabel bebas, di mana variabel ini dapat mempengaruhi dan menyebab variabel lainnya. Di sini digunakannya variabel independen tersebut rebusan daun sambiloto, sedangkan variabel dependennya yaitu diabetes mellitus. Definisi operasional. Di sini definisi operasional ada variabel, ada definisi operasional, ada alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala. Selanjutnya etika penelitian. Prinsip dasar dalam etika penelitian ilmiah, prinsip menghargai hak asasi manusia, prinsip keadilan. Teknik pengobatan data, editing, tabulasi data, coding, entry, dan cleaning. Analisa data univariat, hasil data yang diperoleh dan diuji menggunakan uji statistik deskriptif. Pada penelitian ini, analisa univariat terlihat beberapa responden yang memiliki kualitas tidur. Selanjutnya analisa bivariat, yaitu melihat adanya pengaruh pemberian
terapi terhadap penurunan kadar gula darah. Selanjutnya, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.